Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tak semangat. Kurang kompak sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tak semangat. Alhamdulillah, Masya Allah, energinya yang terpancar itu luar biasa. Kamu sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Kalau begitu silakan salah satu memimpin berdoa. Di depan duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya absen terlebih dahulu. Aditya Galang, Ya. Ahmad Faris, Hadir. Arisma, kemudian Fernando. Oke, ini sudah selesai di absen. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Oke, kalau gitu saya akan mengecek kesiapannya dengan ice breaking terlebih dahulu. Saya pandu ya. Jika saya bilang satu tepuk, tepuk di sebelah kanan satu kali. Coba, satu tepuk. Kalau dua tepuk, tepuk kanan satu, kiri satu. Dua tepuk. Sekarang kita coba tiga tepuk. Caranya begini. Break, break, tengah satu, break. Tiga tepuk. Oke, kompak. Kalau empat tepuk, kanan dua kali, kiri dua kali. Break, 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 break. Empat tepuk. Sekarang lima tepuk. Caranya dua kali kanan, dua kali kiri, satu kali atas. Lima tepuk. Oke, kita coba lagi. Satu tepuk, dua tepuk, tiga tepuk, empat tepuk, lima tepuk. Tiga kali lima tepuk. Luar biasa. Beri aplaus untuk kita semua. Baik, hari ini mata pelajarannya adalah dasar-dasar kejuruan. Bertemu lagi bersama saya Bu Fitri. Akan mempelajari mengenai materi job entrepreneur. Apa ya? Job entrepreneur. Kita akan membahas mengenai kewirausahaan dan juga mengenai technopreneur, dan juga akan mempelajari pekerjaan-pekerjaan apa sajakah nantinya yang di jurusan TKJ itu apa aja. Nanti kita akan mempelajari hal itu. Sebelumnya akan saya kasih beberapa pertanyaan. Silakan nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Yang pertama, menurutmu apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Siapa namanya Mas? Ibu Duraka. Suaranya agak keras ya. Oke, Mas Ibu tuh. Menurut Mas I, Mas I ya? Oke, menurut Mas I apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan itu adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam hidup. Visi tersebut adalah ide inovatif, ide berjualan, dan cara yang lebih baik untuk dalam melakukan segala sesuatu. Oke, beri aplaus untuk Mas Ibu tuh. Jawaban lain, apakah yang dimaksud dengan kewirausahaan? Oke, sebutkan namanya. Oke, Arisma, silakan Mbak Arisma disebutkan apa sih kewirausahaan itu? Menurut saya, kewirausahaan itu sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan berinovasi sehingga bermanfaat bagi orang lain. Oke, bagus sekali. Beri aplaus untuk Mbak Arisma.
kelasmu ada yang sudah tahu mengenai sedikit-sedikit lah mengenai kewirausahaan. Nanti kan kita pelajari bersama mengenai apa sih kewirausahaan itu. Selanjutnya, apakah di keluargamu, entah itu ayahmu, entah itu ibumu, ada yang memiliki usaha? Siapa itu? Sebutkan namanya. Riza, ya Mas. Usaha apa Mas? Orang tua saya memiliki usaha di dunia frozen food dan dunia persnekan. Weh, punya usaha frozen food dan dunia persnekan. Saya kira dunia persilatan Mas. Oke, jadi makanan beku dan perjajanan gitu ya. Alamatnya di mana Mas? Jalan Kaliporong nomor 6 dan 4 RW 5. Kaliporong, Pakunden ya? Oke, sip. Kelas ini ada lagi yang punya usaha? Saya Siapa Mas namanya? Solihul Hadik Ida. Solihul Hasik Ida. Oke, punya usaha apa Mas? Orang tua saya memiliki usaha warung nasi pecel. Nasi pecel. Pecel khas Blitar atau mungkin punya spesifikasi pecel yang lain? Pecel khas Blitar ya Mas ya? Oke, alamatnya di mana Mas? Jalan Jenderal Sudirman, Jagoan Ponggok, RT 7 Oh. RT 7 Oh enggak sana ya? Lain kali dibungkusnya nggak apa-apa lah ya Mas? Oke, boleh. Oke, ada yang punya usaha lagi? Saya Bu. Wah, siapa Mas namanya Mas? Nama saya Idul dan Martan Maja. Panggilannya? Saya Mas Danu. Oke, punya usaha apa Mas? orang tua saya memiliki usaha membuka toko sembako. Sembako. Oke, bahan pokok pangan ya. Oke, sip. Berarti sekilas kelas ini beberapa orang tua itu memiliki usaha. Semoga saja nanti kalian setelah lulus dari SMK bisa melanjutkan usaha. Tidak melulu mengenai usaha, tapi lulusan SMK harus BMW. Apa? Bekerja, terus melanjutkan kuliah, wirausaha. Wes, itu nanti silahkan dipikirkan mau kemana, apakah itu bekerja, ikut orang, ataukah melanjutkan kuliah, melanjutkan pendidikannya, ataukah berwirausaha, bisa membuka usaha sendiri ataupun melanjutkan usaha dari orang tua. Oke, jika melihat banyak sekali orang punya usaha, apa sih sebenarnya manfaat dari wirausaha dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ada dua orang, salah satu dulu ya Mas ya. Oke, yang belakang Mas, sebutkan namanya. Nama saya Muhammad Ibrahim Habibi. Oke. Manfaat menjadi wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru. Oke. Manfaat wirausaha yang pertama adalah dapat menciptakan lapangan kerja baru. Betul sekali. Mungkin ada jawaban yang lain? Wah, jangan lurus nih. Yang ini duluan, Mas, paling depan. Siapa namanya Mas? Olivio. Mana? Manfaatnya apa? Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Sip. Belakang sendiri siapa Mas? Namanya Mas? Nama saya Sali Irawan. Panggilannya siapa? Sony. Apa Mas manfaat berwirausaha dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat berwirausaha dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada peluang untuk menentukan nasib diri sendiri. Nah ini menentukan nasib diri sendiri. Sukses ya dia yang menentukan, tidak sukses ya dia yang menentukan. Yaitu adalah wirausaha. Dan survei membuktikan orang terkaya di dunia ini mayoritas adalah seorang wirausaha, atau bahasa kerennya apa sekarang? Entrepreneur, ya bahasa kerennya. Oke, saya bantu sedikit penjelasan mengenai wirausaha. Tadi beberapa Anda sudah menyebutkan pengertian wirausaha. Secara etimologi wirausaha sendiri adalah terbagi menjadi dua kata, wira dan usaha. Wira itu artinya pejuang, artinya pahlawan, manusia unggul dan teladan. Sedangkan usaha, apa usaha itu adalah
perbuatan untuk mencapai tujuan. Baik, di slide depan sudah saya tampilkan ada beberapa pengertian wirausaha dari beberapa ahli. Yang pertama dari Pak Syamsuddin Suryana. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil risiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Apakah kamu punya ciri-ciri seorang wirausahawan? Sudah punya belum? Sudah, tapi mungkin belum terlalu muncul ya. Makanya kita sekolah di sini sama-sama belajar supaya menjadi orang yang sukses. Ini lagi ada penjelasan dari Pak Prawiro Kusumo. Wirausaha adalah upaya kreatif dan inovatif dengan mengembangkan ide dan meramu sumber daya yang ada untuk menemukan peluang perbaikan hidup. Intinya highlightnya itu di bawah, ingin memperbaiki kehidupan. Banyak sekali sekarang wirausaha. Yang lagi booming apa? Online shop. Itu yang TikTok itu apa namanya? TikTok Shop ada, Shopee juga ada Lazada, sama lagi Tokopedia, semuanya itu online. Mungkin tadi ada keluarganya yang usaha frozen food sama persnekan bisa dibantu up lagi menggunakan media sosial atau online shop, itu lebih cepat. Kita tadi berbicara mengenai online shop, maka kita akan menyinggung yang namanya apa? Technopreneur. Apa technopreneur? Apakah ada yang tahu technopreneur? Technopreneur itu bahasa yang lagi booming sekarang. Jadi terbagi menjadi dua kata, techno sama preneur. Techno itu artinya teknologi, sedangkan entrepreneur adalah kewirausahaan. Jika digabungkan, technopreneur ini adalah kewirausahaan yang melibatkan teknologi. Banyak sekali ya, tadi online shop, terus lagi ada pakai website, terus jual juga. Misalnya di YouTube itu biasanya ada apa? Ada produk terus di video itu namanya apa? Ada endorse juga bisa, ASMR. Wah, kalian yang lebih paham gitu ya. Banyak sekali entrepreneur atau technopreneur. Jadi nanti kalau kamu ditanya cita-citanya apa, nambah satu tadi, technopreneur. Karena ini yang paling relevan dengan jurusan sekarang, technopreneur. Keren ya. Di sini nanti akan saya adakan wawancara terlebih dahulu. Saya akan menyaring beberapa anak, mana yang sudah memahami kewirausahaan dan mana yang belum. Mungkin saya panggil satu-satu, bisa maju ke depan. Aditya Galang, maju sini Mas. Bernardo. Oke, sudah saya laksanakan asesmen awal dengan cara wawancara. Untuk hasilnya ada beberapa anak yang sudah cukup mengetahui secara matang mengenai kewirausahaan. Jadi nanti bisa menjadi rujukan untuk kalian menjadi tutor sebaya ataupun marahi kalian untuk mempelajari materi profesi wirausaha. Selanjutnya ada tugas, sudah saya siapkan LKPD. LKPD apa ya? Lembar kerja peserta didik sudah saya siapkan. Silakan nanti berkelompok. Kelompoknya 4 orang, dan di situ nanti yang dikerjakan adalah sudah saya lampirkan sumbernya. Kalian tinggal bisa menggunakan sumber itu, juga bisa mencari sumber yang lain. Terus tadi menyebutkan pengertian wirausaha, technopreneur, terus bagaimana technopreneur itu sukses itu bagaimana. Lalu satu lagi ada profesi apa saja yang terkait dengan dunia teknik jaringan dan komputer.
Apakah ada pertanyaan mengenai LKPD ini? Tidak ada? Oke, jika sudah tidak ada, silakan komputernya dinyalakan. Lalu bisa dicek di Google Classroom-nya masing-masing. Di situ tertera silakan membuat kelompok. Jadi silakan mencari anak 44 dan membentuk kelompok. Nah, silakan. Baik, jika sudah dapat kelompok semua, silakan bisa dikerjakan, LKPD-nya dikerjakan, kemudian nanti silakan dikerjakan di Canva ataupun PowerPoint. Setelah selesai dipresentasikan. Baik, saya rasa sudah cukup waktunya untuk kalian mengerjakan LKPD maupun membuat presentasi. Sekarang waktunya untuk presentasi. Di sini sudah saya lihat di Google Classroom ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan. Mungkin saya ini langsung menunjuk yang pertama, ada kelompoknya Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernando Syahputra Wijaya dan ini adalah kelompok saya dan ini adalah anggota dari kelompok saya. Kami akan mempresentasikan tentang job profil bidang IT atau technopreneur. Baiklah teman-teman sekalian, pertama-tama akan kami bacakan yaitu apa itu wirausaha, dibacakan oleh Mas Ahmad Faris. Oke, terima kasih untuk teman saya Fernando Syahputra. Saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan menanggung sebagian besar resiko dan menikmati sebagian besar imbalan. Kami akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan technopreneur yang dijelaskan oleh Mas Yuda Biasa. Apa yang dimaksud dengan technopreneur? Technopreneur merupakan sebutan untuk seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan sebuah usaha. Sederhananya, technopreneur adalah seseorang yang mengelola usaha menggunakan basis teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Kardawi. Cara menjadi wirausaha yang sukses pada teknik jaringan dan komputer adalah memperluas wawasan mengenai teknologi, mampu berpikir kritis, peka terhadap masalah, meningkatkan jiwa kewirausahaan, membuat rencana bisnis, dan mematangkan strategi pemasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Razan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kelompok kami adalah teknik jaringan komputer dan telekomunikasi memiliki banyak sekali peluang usaha dan profesi wirausaha yang sangat menjanjikan. Kelompok kami juga membahas lebih lanjut mengenai potensi dan tantangan dalam mendirikan wirausaha di bidang ini, serta strategi yang dapat dilakukan agar sukses dalam berwirausaha. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Tadi presentasinya sudah cukup jelas. Apakah mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya? Jelas? Jelas atau belas? Jelas? Oke, siap, jelas. Desainnya bagus, sudah ada foto identitas, ada daftar isi, sip. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Tidak usah grogi ya.
Tidak usah grogi, sekaligus kita akan belajar yang namanya public speaking. Karena nanti kalau kamu sudah lulus, penting banget yang namanya public speaking. Cara berbicara, intonasi, a, i, u, e, o, sama gesture. Apa? Bahasa Jawa ini gestur ya. Gestur ya, tangannya bergerak, jangan terlalu bungkuk, badan tegap. Bagaimana kita menunjukkan ke banyak orang kita itu pede. Ini loh saya akan presentasi dengan materi saya. Pede saja, tidak usah takut. Mau temannya sendiri ya. Waduh, ini gambarnya ngori. Oke, kelompoknya Mas Danu sudah siap? Sudah siap? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kami di sini ingin mempresentasikan tugas yang kami kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari wirausaha. Berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, dan gagah berani, serta berwatak agung. Dan kata usaha juga digunakan dalam kata perwira, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara etimologi harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya adalah teknopreneur. Teknopreneur diartikan sebagai seorang wirausaha yang menciptakan dan mengembangkan ide bisnisnya dari inovasi teknologi terbaru untuk menjawab kebutuhan konsumen serta masyarakat secara luas. Untuk selanjutnya yaitu cara menjadi wirausahawan atau teknopreneur yang sukses. Itu yang pertama, berluas wawasan mengenai teknologi, peka terhadap permasalahan, mencari modal, dan terus berusaha dan pantang menyerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizal. Dan selanjutnya ada 5 profesi wirausaha di bidang IT. Yang pertama ada bisnis analitis. Tugas bisnis analisis adalah menganalisis target pasar dari sebuah produk yang tepat serta menganalisis berbagai cara pemasaran yang tepat untuk produk tersebut. Yang kedua ada data analisis. Tugas data analisis adalah menganalisis data atau mengelola data untuk kemudian diinformasikan agar bisa digunakan dalam sebuah pengambilan keputusan. Tiga ada graphic designer. Tugasnya adalah menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi atau grafis motion baik untuk penerbit maupun media cetak dan elektronik. Hasil kesimpulan kami adalah menjadi pengusaha sukses tidak akan jauh dari usaha dan kerja keras yang maksimal. Tidak lupa didampingi dengan doa. Terima kasih. Dan apakah ada pertanyaan dari apa yang telah kita sampaikan? Jika tidak ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Cukup? Oke, hari ini tadi kita mempelajari mengenai profesi kewirausahaan atau bahasa kerennya adalah job profile, dan juga mempelajari mengenai teknopreneur di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kita tadi sudah mempelajari jenis-jenis
profesi wirausaha, terus kita juga personal branding, lalu membaca peluang usaha. Kita tadi fokus pada yang pertama, yaitu memahami jenis-jenis profesi kewirausahaan. Baik, saya kira sudah cukup untuk materi hari ini. Jangan lupa nanti untuk mengisi refleksi peserta didik. Di situ nanti sudah saya share di Google Classroom-nya masing-masing. Silahkan diisi Google Form-nya. Di situ ada mengenai perasaan dalam belajar hari ini, bagaimana maknanya apa, penguasaan materi hari ini bagaimana, apakah sudah baik, ataukah sudah cukup, ataukah masih kurang. Lalu keaktifan kalian tadi dalam kelompok, kamu kerja nggak? Nah itu nanti silahkan diisi di situ secara jujur saja. Lalu mengenai kegotong royongan. Ada ditanyakan? Tidak ada? Baik, saya akan menyimpulkan beberapa hal yang bisa kita dapat hari ini. Yang pertama adalah mengenai wirausaha. Jadi wirausaha ini adalah seseorang atau kelompok yang kegiatan usaha atau bisnisnya dikelola secara mandiri, baik sumber daya ataupun segala macam di dalam bisnisnya dikelola secara mandiri. Gunanya itu apa? Untuk meraih kesuksesan. Lalu ada istilah lagi teknopreneur. Ini kombinasi antara tekno dan entrepreneur. Artinya wirausaha yang memanfaatkan teknologi. Tadi sudah banyak contohnya, ada yang online shop, ada website dan sebagainya. Terus ada juga cara menjadi wirausaha yang sukses itu bagaimana? Yang pertama ada peka ke dalam masalah, terus juga tidak bosan dalam berpikir kreatif, tidak takut bertemu orang baru, selalu belajar dan belajar. Kemudian ada beberapa bidang profesi IT, ada apa aja? Tadi sudah dijelaskan kelompoknya Mas Danu, kelompoknya Bernardo. Ada data analisis. Data analisis ini kerjaannya ya menganalisis sebuah data, dicek, di cross check. Kemudian ada graphic designer. Ini yang sudah menjamur di masyarakat. Ngapain dia? Mendesain atau menggambar menggunakan aplikasi yang berbasis komputer. Terus ada lagi software quality. Ngapain dia? Mengecek apakah aplikasi yang dibuat itu sudah sesuai dengan permintaan, apakah sistem keamanannya sudah bagus. Nah, itu yang ngecek namanya software quality. Ada lagi juga data engineer, ada lagi web developer, terus ada network engineer, masih banyak yang lainnya. Saya kira kamu sudah punya gambaran ya, nanti setelah lulus SMK mau kerja apa. Sudah paham? Sudah paham? Saya tanya sekali lagi, sudah paham? Alhamdulillah, mungkin materi hari ini cukup sekian. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Coba duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika pulang hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga berkah barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piket jangan lupa untuk piket dulu.